Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Psikologi Umum akan menjelaskan sedikit tentang motivasi, seperti ciri, fungsi, dan sebagainya. Next. Pengertian motivasi. Motivasi berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata movers, yang berarti bergerak. Dalam kata lain, motivasi berarti proses mendorong suatu pergerakan di dalam tubuh suatu organisme. Motivasi adalah kekuatan yang menggerakkan seseorang untuk berperilaku, berpikir, dan merasa seperti yang mereka lakukan. Perilaku yang termotivasi diberi kekuatan, diarahkan, dan dipertahankan. Secara sederhana, motivasi adalah sesuatu yang menyebabkan kita melangkah, membuat kita tetap melangkah, dan menuntun ke arah mana kita melangkah. Seseorang yang lapar akan mengarahkan perilakunya ke arah makanan dan yang haus ke arah minuman. Orang yang termotivasi akan melakukan hal yang lebih giat daripada yang tidak termotivasi. Itu adalah contoh kecil dari motif dasar yang dimiliki manusia. Next. Konsep motivasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, motivasi tradisional, menggunakan achievement sebagai dorongan kepada seseorang. Bagaimana contohnya adalah apabila seorang karyawan di kantor akan terasa termotivasi apabila ia bekerja dan diberikan bonus oleh bosnya. Yang kedua, model hubungan manusia dengan memenuhi kebutuhan sosial berupa penerimaan peran seseorang. Contohnya, apabila seorang melakukan tindakan sosial dan dirinya diberikan apresiasi atas apa yang telah dilakukan, akan memberikan motivasi yang lebih kepada diri orang tersebut. Next. Jenis motivasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, motivasi primer, dikaitkan dengan motif-motif dasar biologis dan jasmani, sehingga seseorang memiliki tujuan seperti mencari makan, rasa ingin tahu, dan sebagainya. Yang kedua, motivasi sekunder, motivasi yang dipelajari dari seringnya berhubungan dengan motivasi sosial, sehingga melalui sikap dan emosi, sering dikaitkan dengan pencapaian belajar. Next. Sifat motivasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, motivasi intrinsik. Motivasi yang diperlukan dorongan dari luar, karena sudah memiliki tujuan yang jelas. Contoh, seorang siswa yang ingin mendapatkan nilai yang baik, otomatis dia akan belajar dengan giat. Motivasi ekstrinsik. Motivasi yang dipicu karena faktor dari luar. Contoh, seorang siswa yang tahu bahwa besok pagi akan ada ujian. Lalu ia belajar agar bisa mengikuti ujian dengan baik. Next. Poin selanjutnya yaitu fungsi motivasi. Menurut Jamarah tahun 2002, ada 3 fungsi, yaitu yang pertama, motivasi sebagai pendorong perbuatan, yang kedua, motivasi sebagai penggerak perbuatan, dan yang ketiga adalah motivasi sebagai pengarah perbuatan. Next. Selanjutnya, teori motivasi. Menurut Fromm, tahun 1964, tinggi rendahnya motivasi ditentukan 3 komponen. Yang pertama, ekspektasi keberhasilan pada tugas. Yang kedua, instrumental penilaian apa yang terjadi apabila berhasil mengerjakan tugas tersebut untuk mendapatkan outcome. Yang ketiga, valensi respon terhadap outcome perasaan positif, netral, atau negatif. Next. Poin selanjutnya yaitu ciri-ciri motivasi.
Yang pertama, tekun menghadapi tugas. Yang kedua, ulet menghadapi kesulitan. Dan yang ketiga adalah tidak cepat menyerah pada hal yang diyakini. Next. Tujuan pembelajaran. Motivasi adalah sesuatu yang menyebabkan kita melangkah, membuat kita tetap melangkah, dan menuntun ke arah mana kita melangkah. Konsep motivasi ada motivasi tradisional yang menggunakan achievement sebagai dorongan kepada seseorang, dan model hubungan manusia dengan menumbuhi kebutuhan sosial seseorang. Next. Selanjutnya adalah kesimpulan. Setelah kita membaca dari materi di atas, dapat diketahui bahwa motivasi merupakan dorongan yang dimiliki seorang individu yang dapat terjadi untuk melakukan tindakan-tindakan atau sesuatu yang menjadi dasar atau alasan seseorang untuk berperilaku atau melakukan sesuatu. Motivasi bisa dipicu karena faktor dari dalam maupun dari luar, serta kita dapat mengetahui ciri-ciri, jenis, dan faktor yang bisa mempengaruhi motivasi. Sekian presentasi tentang motivasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.